Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman di sini sehat selalu ya. Bertemu lagi bersama saya di kelas Dabai. Kita masih membahas tes wawasan kebangsaan ya. Di sini saya telah mempersiapkan 10 soal lagi ya teman-teman, yang mana soal-soal ini berdasarkan FR yang ada ya. Jadi semoga saja poin-poin yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya dalam menjawab tes wawasan kebangsaan ini. Oke, kita langsung saja ya ke soal pertama. Keempat contoh di atas timbul akibat dari menurunnya nilai yang menyangkut masalah baik buruk, sopan santun, dan etika antar manusia. Nilai tersebut adalah, baik, di sini coba kita lihat 4 poin ini ya. Yang pertama, timbul tindak kriminalitas yang merajalela. Yang kedua, timbul tindak korupsi. Ketiga, pengancaman terhadap sesama. Keempat, peneroran yang kejam. Oke teman-teman, kira-kira ini akibat kurangnya atau menurunnya nilai apa nih? A. Sosial. B. Budaya. C. Agama. D. Politik. E. Moral. Oke, jawabannya ya menurut saya adalah E. Moral ya teman-teman. Nah, nilai moral ini teman-teman adalah nilai yang menyangkut masalah baik buruk. Nah, di sini kata kuncinya ya, baik buruk, sopan santun, dan juga etika. Nah, ini bisa kita katakan definisi dari nilai moral teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E ya. Baik, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan dari salah satu alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka sejak saat dideklarasikannya kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, maka Indonesia sudah bercita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya. Hal tersebut terdapat di dalam alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E pertama dan ketiga. Baik, silakan teman-teman difikirkan terlebih dahulu. Jawabannya itu ada di alinea keempat ya teman-teman. Nah, ini adalah isi alinea keempat ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini teman-teman, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, jadi ini adalah salah satu tujuan dari negara kita ya, Republik Indonesia kita ini. Lalu kita lanjutkan, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, jelas ya. Jadi nomor 2 ini adalah sila keempat. Maaf, alinea keempat. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Nomor ketiga, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia membutuhkan lembaga yang berwenang untuk memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan, yaitu Mahkamah Agung. MA, di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir yang meliputi hal-hal berikut, kecuali A. semua sengketa tentang kewenangan yang mengadili, B. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, C. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar 1945, D. semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI. Baik teman-teman, jawabannya adalah
C. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara, teman-teman. Nah, ini kan adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi ya. Oke. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka bab 13 diubah menjadi pendidikan dan kebudayaan dan terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan. Pemberlakuan pendidikan dasar secara gratis diambilkan dari sektor perolehan dana dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar A 10%, B 15%, C 20%, D 25%, E 28%. Oke teman-teman, ini ada di pasal 31 ayat 4 ya, kalau tidak salah. Jawabannya itu adalah C 20% ya. Oke, ini teman-teman isi pasalnya, pasal 31 ayat 4. Nomor 5. Konsepsi Tripusat Pendidikan adalah dasar awal bagi tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan. Tripusat ini terdiri dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Tripusat pendidikan inilah yang menjadi penentu suksesnya pendidikan. Tokoh yang memperkenalkan konsep ini adalah A. Haji Agus Salim, B. Suwardi Suryaningrat, C. Dewes Dekker, D. Muhammad Hatta, E. Sutomo. Oke, kata kuncinya ini pendidikan ya teman-teman. Nah, pendidikan berarti siapa? B ya, Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 6. Salah satu agenda penting dalam upaya mengatasi krisis dalam kehidupan bangsa kita adalah melalui pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti. Akan tetapi, tingginya angka putus sekolah membuat pendidikan jauh dari yang dicita-citakan. Sebaiknya, pemerintah turun langsung menangani pendidikan di Indonesia dengan cara memberlakukan dana BOS secara adil dan merata di seluruh Indonesia, supaya masyarakat mendapatkan hak pendidikan yang harus mereka dapatkan. Pasal pada Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang hal ini adalah pasal A30, B31, C32, D33, E34. Ya, ini jelas ya tentang pendidikan, berarti pasal B31 teman-teman. Opsi A pasal 30 itu tentang pertahanan dan keamanan negara ya. Untuk opsi C itu perihal kebudayaan. Opsi D itu tentang keuangan dan opsi E itu tentang kesejahteraan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Sebanyak 33 rancangan undang-undang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2021 yang disampaikannya dalam rapat paripurna ke-15 masa persidangan 4 tahun sidang 2020 hingga 2021 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Rancangan undang-undang dibentuk dan disahkan oleh A. DPD dan DPR, B. DPR dan MPR, C. MA dan MPR, D. DPR dan Presiden, E. Presiden dan MPR. Nah, ini juga sering keluar teman-teman ya. RUU itu dibentuk dan disahkan oleh D ya, DPR dan Presiden teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, ditentukan siapa saja warga negara, syarat menjadi warga negara, hak dan kewajiban warga negara, hingga apa yang menyebabkan suatu kewarganegaraan bisa dicabut. Perlunya azas kewarganegaraan adalah supaya orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Adapun kasus di mana seorang anak yang berasal dari bapak
WNI dan ibu WNA serta belum berumur 18 tahun akan termasuk azas kewarganegaraan. A. Ius sanguinis, B. Ius soli, C. Apartheid, D. Kewarganegaraan ganda terbatas, E. Kewarganegaraan monopoli. Oke teman-teman, ini kata kuncinya berumur 18 tahun ya, belum berumur 18 tahun. Nah, jawabannya adalah D ya, kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, azas kewarganegaraan ganda terbatas adalah azas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Oke. Baik, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Salah satu dampak yang timbul terutama dari aspek hukum manakala legislator tidak memperhatikan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam penyusunan perundang-undangan adalah A. Akan ditolak oleh sebagian masyarakat, B. Dapat menimbulkan konflik di masyarakat, C. Tidak mencerminkan legislator yang aspiratif, D. Peraturan tersebut gugur demi hukum, E. Tidak terakomodasinya aspirasi rakyat. Oke teman-teman, di sini kata kuncinya adalah tidak memperhatikan Undang-Undang Dasar. Nah, berarti mutlak jawabannya adalah D ya, peraturan tersebut gugur demi hukum. Ya, seperti kita ketahui ya, negara kita ini dalam pasal 1 ayat 3 adalah negara hukum. Nah, jika legislator tidak memperhatikan Undang-Undang Dasar untuk menyusun undang-undangnya, maka peraturan itu gugur ya, tidak bisa digunakan karena harus berlandaskan Undang-Undang Dasar, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 10. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Bab 3 Pasal 26 Ayat 1, Mahkamah Agung dipahami sebagai lembaga tinggi kehakiman atau pengadilan negara tertinggi bagi seluruh daerah atau wilayah di Indonesia dan berkedudukan di ibu kota negara Jakarta. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar A. Peradilan yang dilakukan menjadi cepat, B. Peradilan menjadi lebih terarah, C. Peradilan tidak mendapatkan intervensi dari pihak penggugat, D. Peradilan menjadi resmi, E. Peradilan yang dilakukan berjalan dengan baik. Oke teman-teman, jawabannya adalah E ya, peradilan yang dilakukan berjalan dengan baik ya teman-teman. Sebenarnya ini E ini telah mewakili dari opsi B dan C ya, jadi lebih tepat E. Oke teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga soal-soal yang ada bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya supaya teman-teman yang lain dapati manfaat ya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.